with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Tadi tinggal di bidang siapa? Oh, saya Bu Intan Dwi Novitasari, bidan desa di Kauman. Terus ini dengan Ibu Sukmadini Islami. Adiknya namanya siapa? adiknya namanya Fakih Dinan Ubaidullah. Adik Fakih ya. Ini berapa bu tadi anaknya? Umurnya 15 hari. Di sini saya bersama adik-adik mahasiswa melakukan kunjungan rumah dan mengajari untuk melakukan menyusui secara benar. Oke. Di sini biar kita sama-sama belajar dan kita tahu di mana langsungnya. Oke. Coba dengan susui. Ini kita lakukan untuk perlekatannya, nggih. Untuk perlekatannya kita susui biar tidak ada udara yang masuk. Nah, begini ya, perlekatannya areola mama yang harus masuk di mulut bayi. Pastikan dagunya itu menempel di susu ibu, oke? Dia menempel. Terus kalau sekarang kita memakai huruf C, ini kan gunting. Kalau kita seperti ini dia akan menghambat air susunya. Jadi kalau seperti ini kita sanggah, nonton nggih? Nah, seperti ini nggih. Kita lakukan huruf C. Nah, inilah ya huruf C nggih. Dan kalau bayi lemaknya itu kan di akhir, jadi minimal 30 menit menyusui. Kan biasanya ada kayak gini ya, bayi itu sedikit dilepas. Nah, itu membuat lemak yang di akhir tidak masuk. Jadi pastikan kalau dilepas dimasukkan lagi terus sampai 30 menit. Itu yang membuat bayinya itu gemuk. Kalau gini yang masuk cuma air. Biasanya kalau sehari itu harus menyusu berapa kali? Setiap 2 jam sekali. Ya, setiap 2 jam. Kalau biasanya kalau usia segini kan masih nggak mau bangun, kita bangunkan. Oke. Kenapa? Karena itu nanti kalau kita dia nggak bangun terus minumnya kurang, dia bisa kuning atau iterus. Oke. Nah, seperti ini. Terus tubuh bayi itu harus sejajar, jadi sejajar seperti ini. Oke. Posisinya yang benar seperti itu. Kalau orang dulu kan makannya harus putih-putihan, kalau sekarang enggak, harus protein. Terus kalau dulu ibunya itu kalau tulis pakai daun sirih itu nggih, sekarang sudah tidak diperbolehkan karena itu menimbulkan bakteri malahan. Kalau memang kalau kandungan sirih atau suruh itu bagus memang nggih, ada antiseptiknya, tapi kalau pengelolaannya benar bisa bagus. Tapi kebanyakan kan kalau kita nggak tahu deh benar atau tidaknya, nah itu malah menimbulkan. Nah ini kalau sudah minumnya seperti ini, otomatis dia nggak bisa kembung. Kalau pelekatannya bagus, posisinya juga tepat, pelekatannya bagus, dia dagu menempel untuk di C, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ini puting lecet itu dikarenakan karena pelekatannya tidak tepat. Biasanya kalau bayi itu cuma petilnya aja yang diminum, yang dihisap cuma itu. Akhirnya yang ibu ini karena dia di susu terus, akhirnya dia kan kayak tertarik. Nah, seperti tertarik itu yang membuat lecet. Kalau kita masuknya dengan areola mama yang hitam-hitam itu semua masuk, insya Allah tidak lecet. Nah, gimana caranya kalau biar biasanya kalau bayi kan ini di situ kan. Nah, gimana memasukkan itu kan besar. Jadi bayi itu kalau dia sudah gobek-gobek nyari mangap-mangap itu baru dimasukkan. Kalau dia masih belum muangap jangan dimasukkan dulu. Nanti kalau dimasukkan dia ya cuma pendalnya aja. Nah, itu yang bikin luka. Makanya kenapa Ibu Nifa sekarang ada yang nggak mau menyusui, karena yang pertama ada yang trauma kelahiran yang pertama seperti itu lecet. Karena kan
kita anggap aja itu luka. Nah, luka itu kalau kita tarik-tarik kan sakit terus. Nah, itu yang membuat sakit. Nah, makanya terus setelah itu untuk menangani itu biasanya diberikan ada salepnya. Terus ada juga triknya itu kalau sebelum menyusui itu asinya dikeluarkan dulu pakai tangan, itu dioles-oleskan. Biasanya itu kan ketan. Payudara itu biasanya kalau tidak ada yang ketan. Nah, untuk melumerkan itu diberikan ASI, dikeluarkan diberikan ASI. Ini kalau untuk cukupan harinya kita kan tidak bisa mengukur berapa ASI yang masuk. Makanya kita berikan 30 menit, minimal 30 menit. Biasanya bayi itu kalau dia sudah merasa kenyang, biasanya lebih dari 1 jam sudah dia lepas tak tidur dan tidak rewel. Biasanya kalau kita sedikit dia tidur lagi bangun lagi, akhirnya seperti itu berarti dia belum merasa kenyang. Makanya kalau kita memberikan batasannya itu di waktu, kalau sudah 30 menit dia sudah berdirikan minimal lah. Kalau dia masih mau lama, oke. Tapi kalau dia belum 30 menit kita usahakan diberikan lagi. Seperti itu. Jadi untuk batasnya kita nggak tahu keluarnya itu seberapa nih. Nah, makanya diberikan waktu minimal 30 menit. Misalnya kalau bayi sudah nggak mau, itu sudah dilepas dan dia tertidur pulang. Kalau belum dia masih karena tidak disendawakan. Jadi cara pendekatannya salah. Masuk kan udara bareng sama bayi. Kita nggak tahu tuh. Masuk akhirnya tertelan itu udara. Kita nggak sendawakan. Jadi dia tertidur akhirnya gumoh. Makanya kalau setelah menyusu seperti ini, kalau sudah 30 menit menyusu kan, itu disendawakan, diberdirikan adiknya. Diberdirikan, kita tepuk-tepuk. Nanti biasanya ada yang gleken, ada yang enggak biasanya. Biasanya kalau enggak gleken biasanya tidak ada yang masuk. Seperti itu. Terus kalau habis dia mie, usahakan digendong dulu, jangan langsung ditidurkan. Biasanya seperti itu. Kan itu apa nggih? Posisi, masalah posisi.